Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjani Pratama dengan NIM 06121282328023, Prodi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat video UTS MK Pengelolaan Kelas Digital. Dosen pengampu Bapak Dr. M. Amri Santosa, STMPD, dan Bapak Yogi Herdianto, SPD MPD. Baik, langsung saja ke tugasnya. Di sini ada studi kasus. Seorang dosen bernama Burani mengampu mata kuliah strategi pembelajaran abad 21 untuk mahasiswa semester 4 di Universitas Cendekia. Pada awal semester, Burani berencana mengubah metode pembelajaran konvensional menjadi kelas digital berbasis LMS atau Learning Management System seperti Google Classroom atau Moodle. Namun setelah 3 minggu berjalan, Burani menghadapi beberapa kendala. Yang pertama itu, sebagian mahasiswa belum aktif mengakses LMS dan masih mengirimkan tugas lewat WA atau WhatsApp. Yang kedua, komunikasi di forum diskusi LMS tidak berjalan karena mahasiswa cenderung pasif. Yang ketiga, penilaian tugas digital memakan waktu lama karena file mahasiswa beragam. Ada yang PDF, Word, dan gambar. Yang keempat, beberapa mahasiswa mengeluh bahwa koneksi internet menjadi hambatan untuk mengikuti perkuliahan sinkron seperti Zoom dan Google Meet. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada identifikasi masalah dan penyebabnya. Yang pertama itu, mahasiswa belum aktif mengakses LMS, masih mengirim lewat WA. Ini terjadi mahasiswa belum terbiasa menggunakan platform digital. Mereka mungkin belum memahami cara kerja LMS atau merasa lebih nyaman dengan cara lama dalam teori pengelolaan kelas digital. Hal ini termasuk kurangnya literasi digital dan adaptasi terhadap sistem baru. Yang kedua itu ada forum diskusi pasif, artinya interaksi antara dosen dan mahasiswa belum berjalan baik. Mahasiswa masih canggung untuk berpendapat atau merasa takut salah pada saat melakukan perkuliahan. Yang ketiga itu penilaian tugas digital memakan waktu lama karena file masih beragam. Ini menunjukkan tidak ada standar tugas digital yang jelas. Jika setiap mahasiswa mengirim dalam format berbeda, dosen akan kesulitan mengoreksi. Seharusnya dosen memberikan keterangan file apa yang dikumpul. Biasanya kan di contoh platform Classroom itu ada deskripsi. Seharusnya dosen pada saat mau memberikan tugas, seharusnya dosen membuat deskripsi file tugas apa yang dosen inginkan. Misal contoh, file yang dikumpul harus PDF. Jadi mahasiswa harus mengumpul file PDF. Yang keempat, mahasiswa mengeluh bahwa koneksi internet menjadi hambatan untuk mengikuti perkuliahan. Ini masalah umum ya di pembelajaran digital, teman-teman. Tidak semua mahasiswa punya akses internet yang stabil. Dosen perlu menyediakan alternatif agar semua mahasiswa tetap bisa belajar meski jaringan terbatas. Misalnya, nih dosen kan melakukan kuliah daring atau online. Nah, salah satu mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan tersebut karena terjadinya akses internet. Jadi kita sebagai dosen itu menyediakan alternatif. Contohnya di platform Zoom itu kan ada record. Jadi dosen bisa merecord terus mengupload di WhatsApp. Jadi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kelas online tersebut bisa menonton rekaman kita tadi. Yang kedua itu ada strategi pengelolaan kelas digital yang efektif. Yang pertama itu ada sosialisasi dan pelatihan penggunaan LMS. Jadi dosen itu di awal semester mengadakan sesi perkenalan atau video tutorial singkat cara memakai LMS. Gunakan platform Google Classroom karena mudah digunakan dan terhubung dengan Google Docs serta Drive. Yang kedua, menstandarkan format tugas. Buat aturan semua tugas dikumpul dalam format PDF atau di link Google. Penilaian bisa lebih cepat jika menggunakan rubrik otomatis di Google Classroom. Yang ketiga, ada mengatasi masalah internet. Terapkan model blended learning, yaitu gabungan antar tatap muka daring dan pembelajaran mandiri. Materi bisa diunggah ke YouTube atau Google Drive agar mahasiswa bisa menonton kapan saja. Yang ketiga ada
peran dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan ekosistem kelas digital yang aktif dan inklusif. Jadi yang pertama itu ada peran dosen. Jadi peran dosen sebagai fasilitator dan motivator bukan hanya memberi materi tapi juga membimbing mahasiswa agar aktif belajar. Contohnya dosen memberikan sesi tanya jawab atau untuk mengaktifkan pembelajaran pada saat itu. Yang kedua, sebagai perancangan pembelajaran digital menyiapkan materi dan aktivitas yang menarik dan relevan. Yang ketiga, sebagai contoh literasi digital menunjukkan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Jadi, dosen harus menunjukkan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Yang selanjutnya ada peran mahasiswa. Yang pertama, sebagai pembelajar aktif, berani berpendapat dan berpartisipasi di forum. Jadi sebagai mahasiswa seharusnya aktif dalam diskusi tersebut. Misal pada saat dosen memberikan sesi tanya jawab, mahasiswa kalau tidak ada yang tahu bisa ditanyakan. Yang kedua, sebagai kolaborator bekerja sama dan memberi tanggapan kepada teman. Yang ketiga, menjaga etika digital, menulis dengan sopan, menghargai karya teman dan disiplin waktu. Misalkan teman dosen memberikan pengumpulan tugas itu di Drive. Biasanya itu teman itu yang tidak ada sopan, bisa teman yang tidak sopan atau yang tidak ada etika menghapus tugas teman. Nah, itu contoh mahasiswa yang tidak baik. Yang kedua, menjadi problem solver, mencari solusi jika mengalami kendala, misal mengakses materi secara offline. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.